hampir semua negara hari ini sedang menghadapi persoalan yang bersama beratnya. Amerika begitu, Amerika juga sedang bermasalah. Inggris punya masalah hari ini, besar masalah Inggris. Uni Eropa juga trennya turun. Lalu perang Rusia Ukraina nggak selesai. Lalu juga muncul Cina yang sedang menghadapi inflasi besar. Jadi hari ini pengaruh asing kepada Indonesia menjadi mengendur. Dan kita harus bisa melihat bahwa ini adalah kesempatan emas yang tidak pernah terjadi selama ini. Nah, cilakanya dari zaman dulu, kalau pemimpin kita selalu menciptakan hantu buat rakyatnya. Jangan, kita nggak boleh anti Amerika, kita nggak boleh anti Cina. Nanti mereka menjauh, nanti kita diisolasi, nanti kita diembargo. Pertanyaan kita, siapa yang mau embargo Indonesia? Negara dengan begitu banyak sumber daya. Manusianya itu 270 juta. Lalu sumber daya alam yang kelihatan di dalam tanah, di dalam laut sampai ke atas. Lalu kita berada di pusat perniagaan, pelayaran niaga yang paling ramai di dunia yang namanya Selat Malaka. Kita punya begitu banyak sumber daya. Negara mana yang mau mengisolasi kita? Negara mana yang mau embargo kita? Hantu itu justru diciptakan oleh orang-orang Indonesia sendiri, pemimpin Indonesia sendiri. Seakan-akan kalau kita nggak nurut sama asing, kita akan dijauhi. Persyaratan itu semua gitu. Nah, gue pernah nulis beberapa bulan lalu, tulisannya adalah bangsa tanpa dignity, bangsa tanpa harga diri. Nah, ini soal kepemimpinan. Kita harus ngakuin lah bahwa pasca reformasi sampai hari ini yang kita lahirkan dari pemilu-pemilu yang ultraliberal ini hanyalah para penguasa politik, bukan pemimpin. Oh, kan dari sebelum jauh. Tadi kan kita ini selalu dihantui oleh pemimpin bangsa kita sendiri. Harusnya mereka bagaimana? Harusnya. Untuk dan atas nama dignity dan kehormatan bangsa, kita harus berani mengatakan tidak kepada siapapun yang dianggap merugikan wilayah kepentingan Republik ini. Dan kemudian jangan, kalau kita usir Freeport itu nanti Amerika marah, nanti kita digugat, kita dijauhi, kita diembargo, nggak ada perusahaan asing mau investasi. Nggak ada urusan. Venezuela juga melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, digugat menang. Bolivia, Evo Morales lakukan hal yang sama. Masa sih negara dengan begitu harga diri yang katanya besar ini, yang direbut kemerdekaannya dengan cara yang heroik, kok nggak punya kehormatan untuk... Salahnya begini, karena apakah salahnya ini di Pak Jokowi atau ada memang kelompok-kelompok yang selama ini memang kerjanya menakut-nakutin rakyat dan para pemimpin kita yang terpilih? Nah, kalau kita begitu. Gini loh, pemilu kita ini kan pemilu berbiaya tinggi. Pemilu berbiaya tinggi mensyaratkan masuknya modal besar. Siapa pemilik modal? Adalah mafia-mafia. Mafia-mafia ini nasionalis gak? Enggak, jelas dia mafia kok. Dia punya jaringan ke Amerika, dia punya jaringan ke Cina, dia punya jaringan ke mana-mana. Nah, uang mereka masuk dalam proses pemilu yang mahal ini. Investasi mereka di situ. Maka siapa pemimpin politik yang dihasilkan lewat pemilu itu pasti akan ikut genderang permainannya para mafia. Masalahnya di situ. Disandera karena uangnya ikut masuk.